Suami yang aslinya baik, penyayang, nah ini berubah drastis sampai seperti lupa diri gara-gara pelakor. Nah pertanyaannya nih, apa sih yang dilakukan si pelakor ini sehingga bisa mengubah suami di sini itu 180 derajat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Beberapa waktu lalu Bun, ada klien saya yang datang berkonsultasi dengan saya di kantor di Kudus, Jawa Tengah. Nah beliau cerita bahwa sejak suaminya itu kenal ya sama seorang janda beranak dua, itu kelakuannya itu berubah 180 derajat. Jadi menurut klien saya, suami beliau ini tuh sudah bukan dirinya yang dulu. Oke, misalnya nih Bun, dulunya suami beliau ini nggak suka dengan wanita-wanita yang dandanannya tuh sampai menor banget. Apalagi dandanan-dandanan ala-ala Elsie atau wanita nakal. Tapi sejak kenal dengan wanita ini, seleranya tuh jadi berubah. Standar kecantikan di mata suami klien saya ini bergeser. Nah, yang kedua nih Bun, hasrat dan selera ranjangnya itu juga berubah. Suami mulai mencoba gaya-gaya baru yang aneh di rumah. Dan hasratnya ini cenderung gak stabil, ya susah ditebak. Kadang pas tinggi tuh tinggi banget, tapi pas lagi gak ada hasrat, dinginnya itu minta ampun, yang gak ada kehangatan sama sekali. Dan itu tentu bikin klien saya bingung dan heran. Masalahnya itu gak cuma di situ aja. Yang paling miris di kasus ini adalah suami beliau sampai rela keluar uang ratusan juta demi membelikan barang-barang mewah seperti mobil, ya, perhiasan, bahkan membelikan rumah buat si pelakor tadi. Padahal kalau dirunut dari belakang ya Bun, sebenarnya suami beliau ini tipe yang perhitungan, bahkan sering bikin anggaran pengeluaran bulanan. Jadi suami ini sebenarnya tipe yang sangat teliti soal uang, tapi kok bisa-bisanya berubah seroyal itu hanya demi pelakor. Nah, klien saya tuh sampai yakin banget nih kalau si pelakor ini tuh nggak main dengan tangan kosong. Beliau bahkan juga percaya kalau si pelakor ini pakai susuk pemikat. Nah, kebetulan ya, keyakinan beliau itu terkonfirmasi oleh salah seorang yang pernah mergoki si pelakor itu menemui dukun. Nah, berangkat dari situlah Bun, beliau berkonsultasi dengan saya, minta dibacakan auranya, dan memutuskan untuk ikut program bimbingan intensif dengan saya. Nah, dari kasus beliau ini, saya bongkar ya Bun, setidaknya ada 3 hal yang dijadikan pintu masuk buat pelakor untuk menguasai hati suami klien saya. Jadi pertama, suami beliau ini termasuk mudah kasihan. Empatinya tuh tinggi dan sulit untuk menolak. Jadi kalau orang tuh melihat beliau itu ya, kesannya tuh beliau ini adalah orang yang quote and quote ya, terlalu baik sehingga mudah untuk dimanfaatkan. Orang-orang seperti inilah dari auranya itu lemah sekali energi kewibawaannya. Akibatnya apa? Orang seperti ini tuh kalau udah kepincut, maka dia gampang sekali untuk disetir. Nah yang kedua, kebetulan si pelakor ini tuh pinter sekali dalam menjual kesedihan dan penderitaannya. Jadi setiap kali bersama suami klien saya, dia tuh cerita yang sedih-sedih tentang kehidupannya. Ya umumnya laki-laki itu kan nggak tahan kalau wanita yang di depannya ini sedih atau menangis. Apalagi suami klien saya ini empatinya itu tinggi dan mudah sekali tersentuh. Dan sikap inilah Bun yang membuat naluri hero suami di sini itu keluar dan merasa, aduh kayaknya aku harus bantu dia. Aku harus bisa bikin dia bahagia. Yang ketiga nih Bun, si pelakor ini juga pandai sekali merayu, merajuk, dan bermain kata-kata. Dia sanjung-sanjung, dia puji-puji, sampai suami klien saya ini luluh dan gampang diambil hatinya. Kebetulan si suami ini bahasa kasihnya adalah word of affirmation alias kata-kata afirmasi. Bayangkan ya Bun, dalam kondisi pelakor nggak pakai susuk aja, suami klien saya itu sangat mudah untuk ditaklukkan. Apalagi ini kondisinya ada campur tangan energi negatif. Maka ya nggak heran kalau efeknya itu begitu dahsyat. Coba Bunda perhatikan perubahan suami klien saya ini. Standar kecantikan wanita di mata beliau itu udah berubah. Standar pengelolaan uangnya juga berubah. Standar cara berjima pun itu juga berubah. Sikap
sikap ke istrinya pun juga sudah berubah. Jadi banyak hal yang berubah sangat drastis di diri suami ini. Dan ini adalah indikasi kuat bahwa si suami ini sudah terkena sihir yang dalam kasus ini tuh bentuknya berupa susuk pemikat. Kasus kayak gini tuh bukan kasus yang bisa disepelekan begitu aja ya Bun. Makanya saya apresiasi sekali karena klien saya ini langsung gerak cepat ya untuk ambil tindakan sebelum semua harta suaminya ini dikuasai oleh pelakor. Karena kita juga nggak bisa memungkiri ya kalau pelakor itu kalau udah seniat dan senekat itu ya pasti ujung-ujungnya yang dicari ya harta dan aset suami. Nah, dalam kondisi semacam ini klien saya ini saya minta untuk bermain cantik. Saya minta beliau untuk tidak menghadapi perselingkuhan suaminya ini dengan cara agresif. Karena ketika kita di sini makin agresif, makin kita marah-marah gitu ya, maka aura kita malah akan ikut tercemar. Perlu saya tegaskan di sini Bun bahwa dalam hal ini sebenarnya marah itu wajar sekali. Karena itu adalah perasaan setiap orang yang tersakiti. Nah, tapi cara kita mengekspresikan marah itulah yang membedakan apakah kita layak untuk disegani atau malah semakin dipandang remeh. Klien saya itu Bun, saya arahkan untuk meluapkan kemarahannya, tangisannya, rasa sakit hatinya itu ketika tidak bersama siapa-siapa. Nah, kalau perlu nih, ambil sajadah, sujud, dan menangis di situ sepuas-puasnya. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di mata Allah, sehingga gak ada lagi tuh makhluk yang bisa merendahkan kita. Karena ketika kita bersujud merendahkan diri, di saat yang sama Allah itu sedang mengangkat derajat kita. Nah, yang kedua, setelah sholat, saya minta klien saya untuk mengamalkan zikir Asma Ar-Rahman dengan tasbih Karma Ar-Rahman dari saya sebanyak 99 kali dengan 3 niat. Yang pertama, untuk menjadikan hati beliau lebih tenang sehingga auranya kembali terang. Yang kedua, berkah zikirnya diniatkan agar Allah mengirimkan hidayah ke hati suaminya. Dan yang ketiga, diniatkan supaya Allah lemahkan dan lenyapkan energi jahat wanita yang haram tersebut sehingga gak punya daya untuk mempengaruhi batin suami beliau. Dan yang terakhir, sebagai usaha lahiriahnya, saya minta beliau untuk mengelilingi diri beliau dengan support system yang positif agar ya tetap kuat menghadapi cobaan ini. Sambil terus ya menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan suami tanpa membahas sedikit pun soal perselingkuhannya. Nah, salah satu cara tekniknya adalah saya minta beliau untuk ngomongin hal-hal yang disukai suaminya, yang relate sama kehidupan suami, sehingga suami di sini tuh betah untuk ngobrol lama-lama dengan klien saya. Nah, ketika suami di sini udah betah ngobrol lama sama Bunda nih, maka itu tanda auranya sudah mulai terbuka. Dan insya Allah berkat energi zikir yang Bunda lantunkan setiap hari itu sudah aktif bekerja secara alami. Jadi kalau Bunda juga mengalami hal serupa ya seperti klien saya ini, dan Bunda ingin mengikuti bimbingan profesional dan intensif, bisa langsung hubungi saya Bun melalui Mbak Dinda dengan cara klik link WhatsApp di deskripsi video ini. Dan kita doakan ya Bun, semoga Allah mudahkan ikhtiar klien saya. Saya juga mendoakan buat para sahabat Bunda semua yang saat ini rumah tangganya diuji dengan perselingkuhan suami, supaya lekas mendapatkan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan berkah. Amin. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.